Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak yang berbahagia, hadirin hadirat rahimakumullah, sahabat online dimanapun berada, alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat melanjutkan terkait dengan kajian surat Al-Qasas ayat 77. Di materi lalu kita mengkaji terkait dengan surat Al-A'la ayat 14 sampai dengan ayat 19, yang dimana di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya orang yang paling beruntung di sisinya adalah mereka orang yang senantiasa mensucikan diri baik dari aspek lahiriah maupun batiniah. Dan pada malam hari ini kita mengkaji terkait dengan surat Al-Qasas ayat 77. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bahwasannya surat Al-Qasas ayat 77 ini masih sangat berkaitan erat dengan ayat sebelumnya, yakni menceritakan terkait dengan kisahnya Qarun. Di ayat 76 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim." Ya, di mana di situ dikatakan bahwasannya Qarun itu merupakan orang yang hidup di zamannya Nabi Musa. Bahkan di dalam sejarah kita mengetahui bahwasannya Qarun itu masih sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Antara silsilah Qarun dengan Nabi Musa itu bertemu di kakeknya. Jadi beda bapak tetapi masih satu kakek. Qarun bin Yashar bin Ohis. Sedangkan Nabi Musa bin Imran bin Ohis. Nah, di situ jelas ya bahwa antara Qarun dan juga Nabi Musa alaihissalam ini masih terikat silsilah kekeluargaan. Nah, sebelum kaya, Qarun ini adalah orang yang berilmu, orang yang taat beribadah kepada Allah. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Qarun ini ketika melantunkan, ketika membaca kitab Taurat itu suaranya sangat-sangat indah sekali. Bahkan waktu itu karena saking nggak punya uang ya, Qarun itu meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk didoakan agar Qarun ini mendapatkan harta yang berlimpah, dikaruniai Allah dengan harta yang sangat banyak. Dia pengen menjadi orang yang kaya raya. Kemudian ketika itu didoakan oleh Nabi Musa agar Qarun ini menjadi orang yang kaya. Nah, kemudian tidak ada doa yang tidak dimakbulkan Allah. Semuanya dijawab Allah di saat yang tepat, di waktu yang tepat. Dan pada saat itu doa Nabi Musa alaihissalam langsung tembus ke langit dan kemudian diijabah, hingga pada akhirnya Qarun ini mendapatkan anugerah, mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa dari Allah berupa kekayaan yang sangat melimpah. Tetapi apa? Kekayaan tersebut tidak dijadikan sebagai ladang kebaikan. Bahkan Qarun dengan sangat-sangat sombong, congkak ya, mengaku bahwasannya harta tersebut didapat dari usaha atau kerja kerasnya sendiri. Maka di ayat 78 dikatakan wa ma utituhu ala ilmin indi. Ketika pada saat itu ada orang yang meminta Qarun agar mengeluarkan zakat mal, agar mengeluarkan zakat atas hartanya. Tetapi apa? Qarun itu tidak mau dan dia malah congkak dengan mengatakan enak aja, harta ini aku dapat dengan hasil kerja kerasku. Maka dalam satu riwayat memang Qarun itu dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, terutama kelihayannya, kecerdasannya dalam mengelola keuangan, dalam mengelola bisnis, sehingga dia bisa menjadi orang yang sangat kaya raya. Bahkan kunci harta kekayaannya Qarun itu harus dipikul oleh orang dengan jumlah yang sangat banyak. Jadi kalau cuma satu orang yang mikul itu nggak bisa, karena saking wakai, saking banyaknya harta yang dimiliki Qarun, sehingga ketika Qarun itu kemana-mana, pergi kemana-mana, hartanya itu dibawa. Itu menunjukkan bahwa kalau kita itu suka harta, kalau kita itu khawatir terhadap harta yang kita miliki, ya justru kita yang khawatir, justru kita yang menjaga hartanya. Bukan kok harta itu yang menjaga kita, berbeda dengan orang yang berilmu. Nah kemudian
wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Ya, ketika itu kunci tersebut memerlukan banyak orang untuk memikulnya, untuk membawanya. Dan ada orang di antara kaumnya ya yang mengatakan la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Qarun, kamu itu jangan bangga terhadap harta yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah itu tidak suka orang yang membanggakan diri. Itu sebabnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala itu menganugerahkan harta, kekayaan yang melimpah pada Qarun, yang tadinya Qarun ini adalah orang yang baik, orang yang ramah, tetapi apa? Setelah dia menjadi orang yang kaya, dia itu berbeda sikapnya dengan orang-orang yang tidak punya, dengan teman-temannya, dengan keluarganya, dengan kerabatnya, maupun dengan saudaranya. Sehingga apa? Ada orang yang mengatakan, Qarun, kamu itu jangan bangga terhadap harta yang kamu miliki, sebab Allah itu tidak suka dengan orang yang membanggakan diri. Dan ini dijawab, dikuatkan dengan wa ma utituhu ala ilmin indi, ya. Maka dengan status Qarun yang sangat-sangat kaya, dengan harta yang melimpah ruah tersebut, dia mengklaim bahwa segalanya itu hasil dari kerja kerasnya, hasil dari usahanya, bukan dari Gusti Allah. Makanya Qarun itu enggan untuk mengeluarkan hartanya, mengeluarkan kekayaannya. Sehingga orang-orang yang tadinya salut dengan Qarun karena Qarun ini memiliki suara yang bagus, karena Qarun ini berilmu, dengan sikapnya Qarun yang congkak, sombong ya, dan mengaku hebat, kemudian menafikan peran Gusti Allah di situ, akhirnya orang-orang itu menjauhi Qarun. Ya. Maka kemudian berbunyi wa badaghi fi ma ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sebenarnya ya 77 ini merupakan sebuah nasihat yang diberikan kaum Qarun, ya kaumnya Nabi Musa, terhadap sikap Qarun, terhadap perilaku Qarun. Nah, ini nanti kita akan kupas karena sangat panjang ya nasihat-nasihat tersebut. Ada 4 nasihat. Wa badaghi fi ma ataqallahu daral akhirah, carilah kehidupan akhirat. Gunakan apa yang diberi Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa anugerah dan nikmat, itu kita jadikan sebagai ladang amal, ladang kebaikan, sebagai jalan kita menuju kehidupan abadi, yakni kehidupan akhirat. Kemudian ada wala tansa nasibaka minad dunya, disikan kepada kita untuk mencari kehidupan akhirat, lalu kemulatang sanasi baka minad dunya. Tapi ingat, jangan sampai kamu itu melupakan kehidupan dunia, sebab di dunia itu memiliki hak-hak yang harus kamu penuhi. Ada keluargamu, ada anak istrimu, ya toh, ada pasanganmu, kemudian ada masyarakat, bangsa dan negara yang harus kamu urus. Ada regenerasi bangsa yang harus kita cerdaskan. Dalam bahasa lain seperti itu. Kemudian wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuatlah ihsan kepada orang lain, berbuatlah kebaikan dengan orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebaikannya kepada kita. Nanti kita akan bahas lebih lanjut karena ini sangat panjang. Lalu kemudian yang terakhir adalah nasihat kaum terhadap Qarun. Ini apa? Wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan. Ingat, kerusakan itu tidak mesti sesuatu yang kita lakukan secara jahar, secara terang-terangan, tapi sesuatu yang kita batin, kemaksiatan yang kita perbuat, yang kita lakukan, itu bisa menimbulkan suatu kejahatan atau suatu kerusakan, yang kadang kerusakan itu bisa kita rasakan sendiri, namun juga bisa berefek ke orang lain. Jadi bisa menimbulkan dampak yang lebih luas. Nah, kita akan bahas itu nanti. Saya akan menerangkan dulu terkait dengan kisahnya Qarun, yang dimana di ayat 78 di situ dikatakan wa ma utituhu ala ilmin indi. Ketika itu ada orang yang menasihati Qarun, kamu itu sebaiknya mengeluarkan zakat mal karena ini sudah mencapai nisab. Kamu sudah diberi kekayaan Allah, diberi anugerah yang sangat banyak, maka keluarkanlah, sedekahkanlah, zakatlah kepada orang-orang di sekitarmu, kepada orang-orang fakir miskin. Tapi apa? Qarun mengatakan, tidak, aku tidak mau mengeluarkan sedikit pun harta yang aku punya. Wa ma utituhu ala ilmin indi, karena
aku miliki saat ini adalah hasil kerja kerasku, berasal dari ilmuku, ilmu manajemen pengelolaan uangku, ilmu wirausaha yang aku punya, dan tidak ada campur tangan dari orang lain. Dan dia menafikan Allah di situ. Dia tidak mengakui bahwa harta kekayaannya ini merupakan anugerah yang telah Allah berikan, dan tentu ada peran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Qarun. Kemudian awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu 'an dhunubihimul mujrimun. Padahal jelas bahwasannya telah ada orang-orang yang dianugerahi Allah, yang diamanai Allah dengan harta yang sangat melimpah, lalu mereka itu congkak, sombong, dan tidak mengakui bahwa segalanya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang yang sebelum Qarun. Dan Qarun tidak mengaca bahwasanya ada orang-orang yang lebih kuat daripadanya, lebih banyak hartanya, lebih luas jabatannya, lebih hebat kekuasaannya dan lain-lain, yang mana mereka memiliki harta yang sangat banyak, lalu kemudian karena sikapnya, karena sifatnya yang congkak, yang sombong, angkuh, dan tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah membinasakan orang-orang yang seperti itu. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat 79 dikatakan fakharaja 'ala qaumihi fi zinatih. Pada suatu ketika Qarun itu muncul di tengah-tengah kaumnya dengan keadaan yang sangat-sangat wah, dengan kemegahannya, dengan kemilau bajunya, perhiasannya, dan hartanya yang sangat-sangat banyak yang tiap hari dia bawa kemana-mana ya. Kemudian di situ ada dua golongan yang ketika itu melihat Qarun dengan kemegahannya. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, dan mereka mengatakan bahwa alangkah indahnya, alangkah bahagianya menjadi Qarun yang dia punya segalanya, dia bisa ngapa-ngapa dengan kekayaannya, dengan uangnya. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang seperti Qarun, dan aku ingin seperti itu. Maka orang yang cinta dunia, dia mengatakan bahwa dia itu ingin seperti Qarun yang dianugerahi dengan harta yang sangat melimpah. Tetapi di satu sisi ada golongan orang yang berilmu yang mengatakan celakalah Qarun karena sikapnya yang angkuh dan sombong dan tidak mengakui pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan dia sombong, congkak, maka dia akan binasa, dia akan celaka, sebab Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maka di situ dikatakan qalal ladzina yuriduna al-hayatad dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Ya Allah, aku pengen jadi Qarun, aku pengen dianugerahi dengan kenikmatan yang sangat luar biasa, enak pokoknya jadi Qarun tuh. Sungguh innahu ladzu hazzin azim, sungguh itu adalah anugerah yang sangat besar, itu adalah kemuliaan yang sangat agung, dan dia mengagungkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang diberikan Allah kepada Qarun, sehingga dia menginginkan kehidupannya seperti Qarun. Kemudian di ayat selanjutnya waqala alladzina utul ilma wa ilakum thawabullahi khairul liman amana wa amila sholihan wa la yulaqaha illa sabirun. Orang-orang yang berilmu dia mengatakan bahwa amanah wa amila sholiha, amanah wa amila sholiha itu adalah amal yang soleh yang diridhai Allah, itu adalah anugerah yang sangat besar ya bagi orang-orang yang bersabar terhadap apa? Terhadap sebuah doa yang selalu mereka panjatkan untuk kenikmatan dunia dan juga kehidupan abadi di akhirat. Jadi orang-orang yang berilmu itu tidak hanya meminta kepada Allah sebuah anugerah di dunia, sebuah kekayaan yang bersifat duniawi, tapi juga orang-orang yang berilmu itu meminta kenikmatan kehidupan yang sangat agung di akhirat, yakni berupa keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kalau udah diridhai Allah, maka dia berada di surga. Nggak mungkin Allah ridho terhadap orang ya, terhadap makhluknya itu kok makhluk tersebut ditempatkan di neraka, itu nggak mungkin. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengulas tentang keridhaan Allah terhadap orang-orang yang berada di surganya.
Maka itu ya, jadi ada dua golongan yang mereka itu menginginkan kehidupan dunia. Yang pertama dan mengatakan, wah enaknya menjadi korun. Ya laitalana mislama utiya korun innahu ladzu hazzin azim. Dan kemudian golongan orang yang berilmu mengatakan bahwa kalau kita cuma dikasih harta aja ya, dan dilalah awak dhewe iki sombong dengan apa yang kita miliki, itu maka kita akan menjadi orang yang binasa. Dan mereka orang-orang yang berilmu, orang-orang yang orientasinya kepada kehidupan akhirat, itu justru ingin mendapatkan keridhaan Allah melalui amal-amal yang dia kerjakan, melalui amal soleh yang bisa mendatangkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian ya, karena kecongkaannya, karena keangkuhannya, karena kesombongannya, karena merasa bahwa dirinya itu yang paling hebat, bahwa dirinya itu yang paling luar biasa di antara banyak orang, bahkan dia tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai nikmat kepadanya, ya, fakhasafna bihi wa bidaril ardh. Maka pada saat itu Allah itu marahnya itu bukan mendatangkan musuh untuk menghancurkan kekayaan dan harta yang dimiliki oleh Qarun. Tidak pula Allah itu mengirimkan sesuatu musibah atau bencana yang sangat besar kepada Qarun. Tapi apa? Allah langsung menginstruksikan, dawuhi bumi untuk menelan Qarun beserta dengan rumah dan juga hartanya. Maka di situ dikatakan fakhasafna bihi wa bidaril ardh. Fama kana lahu min fi'ati yansunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Ternyata apa? Harta yang diagung-agungkan, kemewahan yang dia perlihatkan, pamerkan kepada orang-orang, itu sekalipun sedikit pun harta yang dimiliki oleh Qarun itu tidak bisa menyelamatkan dirinya Qarun ketika pada saat itu Qarun ditelan bumi, ya. Sebagai apa? Sebagai balasan bagi orang-orang yang membanggakan diri, sebagai balasan terhadap orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh congkak dan tidak mengakui peran Gusti Allah di dalamnya, bahwa segala yang dia miliki itu ya hasil kerja kerasnya, bukan karena peran dan juga serta-merta ridho atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya dikatakan orang-orang tadi yang melihat Qarun, yang berorientasi pada dunia, yang mengatakan mislama utiya Qarun, aku ingin menjadi seperti Qarun, itu apa keesokan harinya pada suatu ketika melihat Qarun ditenggelamkan Allah di bumi, lalu kemudian wa asbahalladzina tamannau makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdir laula amanallahu 'alaina la khasafa bina. Maka keesokan harinya orang-orang yang ingin menjadi seperti Qarun itu mengatakan, ya Allah, untung panjenengan masih melindungi kami, ya, karena kami tidak mau menjadi orang-orang yang engkau bendu, yang engkau benci, yang engkau yang engkau tidak suka dengan sikap kami. Maka adanya Qarun itu menjadi pelajaran pada kami bahwasanya engkau menganugerahkan harta, kelapangan rizki bagi orang-orang yang engkau kehendaki. Dan kami yakin bahwa kami hidup di dunia ini penuh dengan rezeki yang engkau anugerahkan, yang engkau nikmatkan. Karena memang tidak semua orang itu memiliki gaji, tetapi setiap orang pasti memiliki rezeki. Ya, bahkan binatang melata pun di dunia ini juga punya rezeki. Jadi jangan kita itu ukur rezeki itu dengan sesuatu hal yang terlihat oleh mata kita, dengan materi yang wah ya, kayak uangnya banyak, terus kemudian jabatannya gede, jabatannya tinggi, kapil gede gitu. Enggak. Rezeki itu adalah sesuatu hal yang Allah anugerahkan, kemudian kita jadikan anugerah Allah atau nikmat Allah tersebut pada jalan kebaikan. Itu namanya adalah rezeki. Syukur-syukur bisa mendatangkan manfaat bagi orang lain. Rezeki tidak hanya uang, tetapi bisa berupa kesehatan, waktu, kesempatan, kelapangan, terus kemuliaan hati, kemurahan hati, dermawan, dikasih bimbing orang, dipernakai uang, terus kemudian dibaikin orang, ini karo uang, itu adalah salah satu bentuk rezeki. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita, baik itu rezeki tentang uang, baik itu rezeki terkait dengan materi, waktu, kesempatan, orang baik,
terus kemudian rezeki berupa amanah yang Allah titipkan kepada kita, pasangan kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita, sayogianya kita jalankan, sayogianya kita jadikan apa yang Allah anugerahkan itu sebagai jalan untuk menuju kehidupan yang bermanfaat, sehingga dapat mengantarkan kita kepada kebaikan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya, jadi itu adalah sekilas terkait dengan kisah Qarun, di mana orang yang tadinya dia adalah orang yang berilmu, yang tidak memiliki harta kekayaan yang cukup banyak, tetapi karena keuletannya beribadah kepada Allah dengan memiliki suara yang bagus pada saat melantunkan kitab Taurat, ya. Terus kemudian dia minta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakan agar Allah memberikan anugerah, memberikan harta kekayaan yang melimpah ruah kepadanya. Lalu pada saat itu kemudian doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dimakbulkan, sehingga Qarun itu menjadi orang yang kaya raya. Tetapi sayang, karena sikapnya yang angkuh, sikapnya yang congkak, lalu kemudian Allah binasakan di bumi. Allah tenggelamkan Qarun beserta dengan rumah dan hartanya di bumi. Fakhasafna bihi wa bidaril ardh. Itu tentu menjadi refleksi kita bersama, menjadi pelajaran kita bahwa segala apa yang Allah anugerahkan kepada kita, sayogianya kita jadikan itu sebagai jalan kebaikan untuk menuju kehidupan abadi, yakni kehidupan di akhirat, dan dapat mendatangkan kebermanfaatan terhadap orang lain. Kita punya ilmu, ya kita tularkan kepada orang-orang, ya. Kita punya harta, ya kita sedekahkan, karena justru yang kita sedekahkan itulah yang sesungguhnya harta kita. Kalau cuma kita timbun aja, itu artinya kita itu tidak kaya. Karena orang yang kaya itu adalah orang yang ahli sedekah, kaya hati dan juga kaya jiwa dan juga kaya harta. Maka ada ini sebuah quote yang mengatakan, laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Nah, orang dedet ya ora apa-apa, ora sugih ya ora apa-apa, saya penting jiwane apik, saya penting kaya jiwa. Kita lapang hati, kita ramah kepada orang, kita berbuat baik kepada orang semampu kita. Kalau kita itu bisa bersedekah dengan tenaga kita, yaudah kita sedekah dengan apa yang kita miliki. Kita cumanya bisa mengkonsep sebuah teori, yaudah kita tuangkan apa yang berada di otak kita dalam sebuah kata-kata agar itu menjadi sebuah kemajuan di institusi kita atau di tempat kerja kita, di tempat pengabdian kita, baik itu di masyarakat maupun lembaga pendidikan. Nah, itu baik. Jadi memang rezeki Allah ini tidak melulu soal materi. Tetapi kalau kita cuman fokusnya kepada harta, kepada kekayaan, ya, kita burundonya, maka kita itu tidak akan pernah puas. Sebab dunia itu tidak ada habisnya. Sebab dunia ini memang diciptakan indah, diciptakan wah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sengaja untuk ngetes kita, untuk menguji kita apakah kita itu goda dengan kenikmatan dunia sehingga kenikmatan tersebut melalaikan kita kepada kehidupan abadi kita, yakni di akhirat. Kemudian di surat Al-Qasas ayat 77 disebutkan, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Mari kita upas satu persatu, ya. Jadi ketika tadi kita telah mempelajari terkait dengan kisahnya Qarun, ya, dari ayat 76 sampai dengan ayat 82 itu menceritakan terkait dengan kisahnya Qarun, ya, sehingga orang-orang yang tadinya itu menginginkan kehidupan seperti Qarun, melihat kebinasaan Qarun yang ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala di bumi, lalu kemudian mereka mengatakan sesungguhnya Allah menghendaki bagi siapa saja orang-orang yang diberi kelapangan rezeki. Dan pada dasarnya semua orang itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan takarannya masing-masing, yang itu sesuai dengan kadar dan versi terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di ayat 77 ini menceritakan terkait dengan nasihat
kaumnya terhadap Qarun. Yang pertama adalah wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah dengan sungguh-sungguh segala sesuatu yang telah Allah berikan, segala sesuatu yang telah Allah anugerahkan kepada kamu sekalian, ya, jadikan itu sebagai ladang amal kebaikan, ladang amal untuk beramal, untuk membawa dampak, membawa kebermanfaatan terhadap orang, sehingga apa? Dapat menjadi penuntun kita, dapat menjadi tameng kita kelak di kehidupan akhirat. Jadi segala apa yang Allah anugerahkan kepada kita, ya, baik itu harta, jabatan, pangkat, kedudukan, terus kemudian kemuliaan, baik kemuliaan duniawi maupun ukhrawi, itu seyogianya kita sadar bahwa itu merupakan salah satu anugerah dan nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan segala apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, seyogianya kita jadikan sebagai ladang beramal kita untuk berbuat baik kepada orang lain, untuk mempersembahkan hidup sesuai dengan kadar versi terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Kehidupan kita itu akan menjadi kehidupan yang bahagia, yang tidak hanya bahagia di dunia namun juga di akhirat. Jadi ketika Allah menganugerahkan kita berupa ilmu, ya udah kita salurkan ilmu tersebut agar menjadi ilmu yang bermanfaat, agar menjadi ilmu yang manfaat itu meraping lian. Allah anugerahkan harta kepada kita, ya udah kita salurkan, kita sedekahkan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada kerabat kita, kepada keluarga kita, kepada orang yang membutuhkan. Jangan jadi orang yang pelit, ya. Sebab apa yang kita sedekahkan itulah yang sesungguhnya harta kita. Jadi jangan sampai nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita itu menjadi nikmat yang kufur, menjadi sesuatu hal yang menjerumuskan kita terhadap kesombongan dan keangkuhan, lagi kecongkakan. Maka kemudian di sini Allah itu berfirman, carilah dengan sungguh-sungguh. Sebab apa? Karena manusia itu kadang ketika diberi Allah dengan nikmat yang sangat luar biasa, dia itu lupa terhadap orang yang memberi nikmat, terhadap Allah Subhanahu wa taala yang memberi anugerah kepadanya. Kadang uang wis sugih, uang wis dilulu karo Gusti Allah, ya, dengan kekayaan yang melimpah, dengan kedudukan yang agung, dipuja-puja orang, banyak followers, dikomen banyak orang, kemudian dia menjadi rujukan orang lain terhadap suatu persoalan, terhadap berbagai problematika kehidupan. Dia itu kadang berbangga diri dan kadang lupa bahwasannya itu semua itu kadang menjadi ujian dan cobaan kita. Apakah kita itu menjadi orang yang rendah hati? Apakah kita itu menjadi orang yang sederhana, menjadi orang yang tawadhu? Apakah kita itu ingat terhadap Tuhan yang Maha Agung yang memberikan itu segalanya kepada kita, sehingga kita itu memiliki kedudukan yang mulia di dunia, gitu loh. Jadi jangan sampai anugerah yang Allah berikan kepada kita ini cuman angin lalu aja, cuman sia-sia, yang tidak kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, yang tidak kita gunakan untuk menuju jalan kebaikan, untuk kebermanfaatan hidup, untuk memberikan kebahagiaan, memberikan senyuman kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, maka segala apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita itu, ya, seyogianya itu kita bersyukur. Syukurnya dengan cara apa? Syukurnya adalah dengan cara memanfaatkan anugerah dan nikmat yang telah Allah berikan itu di jalan yang sebaik-baiknya jalan. Ya, kalau kita itu udah menjadi orang yang dicintai Allah, orang yang disayangi Allah, maka segala apa yang kita minta itu pasti akan diijabah oleh Allah. Dan Allah tahu kapan waktu untuk mengijabah doa-doa kita. Apakah ini adalah sebuah keinginan atau sebuah kebutuhan, itu Allah tahu, gitu loh. Sekalipun kita itu tidak mengatakan secara spesifik. Jadi kita jangan pernah memiliki perspektif atau memiliki angan-angan, memiliki stigma negatif terhadap takdir Allah. Karena setiap takdir yang Allah tetapkan kepada kita itu adalah takdir yang terbaik. Hanya kadang takdir yang Allah berikan kepada kita mungkin ada sesuatu hal yang tidak mengenakan, sesuatu hal yang mungkin bagi kita itu adalah menyakitkan. Tetapi ketika kita
sabar dalam menjalaninya, maka Allah akan membuka hikmah, Allah akan memberi sebuah wisdom, memberi kebijaksanaan bahwa ini loh yang kemarin kamu tangisi, ini loh takdir yang menurut kamu itu jelek, tapi ternyata menyelamatkan kamu dari sebuah kecelakaan misalnya. Jadi tertundanya harapan atau doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah itu kadang menyelamatkan kita dari segala sesuatu mara bahaya. Jadi kita akan menyadari bahwa takdir Allah itu baik ketika kita telah melewati fase-fase itu, ketika kita itu sabar dalam menjalani dan optimis bahwa ada pelangi setelah hujan.